Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yada diyafatan li'ibadihi s-salihin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil habibil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para so'imin, so'imat sekalian di mana saja berada, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, dan khususnya jamaah Majelis Khatam Al-Quran Indonesia dan saudara-saudaraku seperjuangan di Ikatan Persaudaraan Mubalik dan Umat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin mengkaji sebuah tema, Lebaran di era Corona. Para so'imin, so'imat sekalian, saat ini kita sudah berada di detik-detik akhir bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dan itu artinya sesaat lagi pula kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Banyak orang mengenal atau menyebut hari raya ini dengan istilah Lebaran. Padahal kata ini tidak memiliki makna apapun. Jangankan di kita istilah ini muncul, dunia Arab, bahkan dunia yang lainnya tidak mengenal istilah ini. Namun demikian, istilah ini atau kata Lebaran ini konon katanya memiliki 5 padanan kata. Yang pertama yaitu adalah lebaran. Yang kedua yaitu adalah luberan. Yang ketiga laburan. Yang keempat leburan. Dan yang kelima yaitu liburan. Semuanya diakhiri dengan kata an. Sekarang kita melihat kata ini secara singkat. Yang pertama yaitu lebaran, artinya hatinya lebar, hatinya lapang. Setelah sebulan penuh melaksanakan amaliyah di bulan suci Ramadan. Yang kedua, luberan, artinya hatinya luber, melampaui. Karena biasanya di saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, orang sudah menyiapkan berbagai macam makanan, minuman, buah-buahan, bahkan pakaian, luber, penuh. Kemudian kata berikutnya yaitu leburan, artinya mengecat. Karena biasanya orang di saat-saat akhir menjelang Hari Raya Idul Fitri banyak mengecat rumahnya agar tampil beda, tampil lebih indah, tampil lebih cakep. Yang berikutnya yaitu leburan, artinya seseorang yang sudah melewati perjuangan di bulan suci Ramadan, dia harus bisa meleburkan sifat-sifat dirinya kepada sifat-sifat Allah yang mulia. Dan yang terakhir, liburan. Ini adalah sebuah momentum akhir di mana orang setelah melewati perjuangan di bulan suci Ramadan, dia merasakan kemenangan, dia mewujudkan rehatnya untuk bagaimana dia merayakan kemenangan sebagai sebuah momentum yang sangat berbahagia saat itu. Para so'imin, so'imat sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya ketika orang menyebut kata lebaran, ini memang identik dengan kata Idul Fitri. Kalau kita lihat, Idul Fitri ini punya 2 makna. Yang pertama Id, yang kedua Al-Fitri. Kata yang pertama Id yaitu artinya kembali. Al-Fitri punya 2 makna pula. Yang pertama, Al-Fitri bermakna berbuka, artinya makan minum. Idul Fitri itu artinya kembali berbuka, makan minum. Setelah sebulan penuh kita dilarang makan minum, tapi begitu kemudian di 1 Syawal, sebelum melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, kita disunahkan berbuka, makan minum di pagi harinya. Makna yang kedua yaitu Al-Fitri, artinya kesucian. Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian. Nah, dalam konteks inilah lalu kemudian di saat hati suci, hati bersih, hati lapang, maka lalu kemudian orang menjadikan momentum ini untuk saling bertemu, saling bertatap wajah, saling bersalaman, silaturahim satu dengan yang lainnya. Inilah wujud di mana Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innamal mu'minuna ikhwatun fa'asluhu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudara kalian agar kalian mendapatkan rahmat. Soimin soimat sekalian yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat ini Allah nyatakan orang-orang yang bersaudara di kalangan orang-orang yang beriman ini oleh Allah dikatakan ikhwah, persaudaraan yang dibangun atas nama hubungan darah. Begitu kuatnya Allah nyatakan orang-orang yang dilandasi oleh keimanan itu dikatakan hubungan yang berlandasan hubungan darah. Padahal ada kata lainnya, yaitu kata ikhwan, hubungan persaudaraan yang bersifat umum. Demikian hebatnya persaudaraan dibangun atas nama keimanan sehingga Allah nyatakan hubungan itu hubungan yang berdasarkan hubungan darah atau ikhwah. Oleh karenanya, di hari raya Idul Fitri ini atau hari raya Lebaran, ini momentum yang sangat tepat untuk kita saling membuka diri, meminta maaf, memaafkan orang lain, hilangkan rasa gengsi, rasa malu, rasa sungkan untuk kita membuka diri, memohon maaf dan maafkan orang lain. Andaikan kita masih merasa malu, gengsi dan lain sebagainya, itu boleh jadi akan menjadi duri dalam daging, dalam kehidupan kita. Namun demikian, saudara-saudaraku sekalian, Lebaran saat ini, Lebaran yang sangat berbeda. Lebaran di tengah era Corona saat ini, kita harus bisa menahan diri. Mana saum, yang berarti imsak menahan diri, masih kita harus teruskan. Kita boleh bersilaturahim, bertatap wajah, berbicara, bertemu dengan saudara-saudara kita. Tapi Lebaran kali ini kita lakukan secara virtual. Bagi kita yang punya medsos seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan media sosial lainnya, ini yang saat ini kita harus lakukan. Kita berlebaran, namun demikian kita hindari kerumunan. Kita berlebaran, namun demikian kita jaga diri kita. Jangan sampai kita bertemu dengan banyak orang yang berpeluang adanya virus COVID-19 akan memberikan efeknya pada diri kita. Inilah makna berlebaran di tengah era virus corona saat ini, di mana kita tetap harus merajut silaturahim, kita harus bangun ukhuwah Islamiyah, namun secara virtual. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat dan semoga amaliyah yang sudah kita laksanakan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai insan-insan yang mulia di sisi Allah dan di hadapan umat manusia. Para shaimin shaimat sekalian, pada ini adalah yang terakhir di penghujung bulan suci Ramadan. Ada itu saya mewakili atas nama pengasuh dan pengurus MKI Indonesia dan mewakili atas nama pengurus Ikatan Persaudaraan Mubalik dan Umat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita insya Allah dipertemukan kembali di waktu dan gelombang berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.